Hai, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfatah Ditya dengan NIM 2109086023. Saya dari Teknik Geologi Angkatan 2021. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu Tanihub. Dilansir dari Wikipedia, Tanihub sendiri adalah perusahaan aplikasi yang bergerak di bidang pertanian atau agrikultur di Indonesia. Tanihub ini adalah e-commerce untuk hasil tani dari para petani untuk menghubungkan antara para petani dengan para konsumennya, yaitu para pembelinya. Tanihub ini sendiri bermarkas di Jakarta, Indonesia, dan pendirinya ini adalah Miftahul Khoiri dan juga Wawan B. Setiawan. Tanihub ini bergerak pada sektor pertanian dan dia diluncurkan pada tahun 2015. Tanihub ini pada awalnya dikonsep oleh Miftahul Khoiri yang pada saat itu dia prihatin dengan harga panen para petani yang begitu anjlok oleh pemerintah. Jadi Miftahul Khoiri ini memiliki rasa ingin mensejahterakan para petani agar para petani ini bisa mensejahterakan keluarga mereka dan meningkatkan pertanian di Indonesia ini. Lalu ide tersebut didengar oleh banyak orang dan banyak yang setuju, termasuk Wawan B. Setiawan yang setuju kepada Miftahul Khoiri. Lalu pada acara Startup Weekend pada Oktober 2015, Tanihub memiliki CEO kedua mereka, yaitu Michael Jovan Sugianto dan juga William Setiawan. Jadi gini teman-teman, kenapa Tanihub yang memiliki valuasi nilai 3,4 triliun dan memiliki nilai invest 1,4 triliun dan sudah diapresiasi oleh Pak Presiden kita yaitu Pak Jokowi, malah sekarang masuk ke dalam PKPU dan dalam keadaan terancam bangkrut. Padahal nilai 1,4 triliun itu mereka baru saja dapatkan pada bulan Mei 2021. Kenapa bisa ya? Padahal Tanihub ini memberikan akses kepada para petani dari serapan para hasil panen mereka. Lalu Tanihub ini dapat memberikan akses finansial bagi para petani dan juga Tanihub ini memiliki rantai pasokan yang sangat efisien. Lalu sebelumnya kita pelajari lagi, Tanihub ini memiliki 3 divisi, yaitu Tanihub, Tani Supply, dan juga Tani Fund. Tanihub ini sebagai divisi yang fokus untuk mencari duit. Lalu Tanihub ini juga sebagai B2B aplikasi atau sebagai e-commerce yang sebagai jual belinya. Lalu ada juga Tani Supply, yaitu sebagai logistik mereka, sebagai tempat penyimpanan dan juga sebagai jaga stok dan juga untuk mensuplai barang-barang mereka. Dan juga yang terakhir ada Tani Fund. Tani Fund sendiri adalah sebagai pendanaan bagi para petani. Dikarenakan para petani ini biasanya sangat sulit untuk mendapatkan pinjaman dari bank untuk mereka karena risiko petani ini sangat besar ya yang kita lihat. Jadi Tani Fund ini ada sebagai yang mendanai mereka, para petani, agar mereka bisa mendapatkan pinjaman. Jadi kenapa yang kita lihat ini Tanihub yang sangat terstruktur ini malah terancam bangkrut sekarang? Yang kita lihat ini dari ada statistiknya, Tanihub ini lebih fokus pada penjualan mereka atau pertumbuhan GNV daripada tingkat profit, yang dimana pertumbuhan GNV atau penjualan ini bisa saja dimanipulasi atau kayak banyak penjualan tapi penjualan itu yang membuat mereka malah bangkrut, atau penjualan itu yang banyak penjualan rugi. Contohnya mereka banyak menjual tapi yang dijual itu adalah barang-barang yang sudah lama yang tidak ada di stok dan sebagainya, yang malah membuat mereka tidak untung. Itulah mereka itu lebih fokus pada pertumbuhan GNV mereka daripada tingkat profit mereka. Jadi dan juga yang sangat disayangkan itu Tanihub itu dia tidak fokus kepada salah satu yang dia ingin fokuskan, yang dimana jika Tanihub yang malah ingin tidak fokus pada satu hal ini membuatnya sangat
kesusahan. Contohnya Tanihub ini dia memberikan advice langsung kepada petani, memberikan kayak masukan petani harus menjual apa. Lalu Tanihub ini memberi juga pendanaan kepada para petani. Lalu Tanihub juga yang membeli hasil kepada mereka. Lalu Tanihub yang memberi logistik kepada mereka untuk menjadikan warehouse. Lalu Tanihub juga yang mensortir semua barang mereka. Dan terakhir last mile delivery untuk para petani itu juga sendiri. Jadi gini teman-teman, kita sebagai mahasiswa yang baik, kita harus belajar dari kesalahan. Contoh belajar dari kesalahan adalah seperti kesalahan Tanihub yang tidak fokus kepada satu bidang. Itu yang membuat Tanihub ini sebenarnya Tanihub bagus, mereka ingin terlihat keren di masyarakat, tetapi Tanihub ini dia tidak fokus pada satu bidangnya. Itu yang membuat Tanihub itu tidak memiliki fokus utama, yang membuat Tanihub ini menjadi banyak permasalahan dan juga membuat Tanihub sekarang ini terancam bangkrut. Jadi saran saya sebagai mahasiswa, kita harus memiliki fokus satu bidang dan kita harus bisa memahami kita harus bisa memahami apa yang kita pikirkan itu sehingga kita bisa menjadi sukses. Dan itu saja dari saya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.